Pemirsa, berikut akan kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Menko Polhukam Wiranto. Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program khusus wawancara eksklusif, dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Wiranto. Bapak, apa kabar, Pak? Baik, ya. Terima kasih banyak atas waktunya ini. Kami Sama-sama, jauh-jauh ya, menghadap dari Bali, Pak. Ya, menghadap bertemu aja. Siap, terima kasih. Ini suasananya masih tahun baru, baik. jadi kami sampaikan, ucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan 2017 Bapak makin sehat dan siap melaksanakan tugas, Pak. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Iya, dan ini kondisi bangsa kita awal tahun, kalau Bapak lihat ini dalam bidang politik, hukum, dan keamanan itu seperti apa ya, sih? Panjang sebenarnya kan. Panjang ya. Panjang sekali, tapi begini aja. Iya. Saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya dari penilaian dunia internasional, kita kan melihat negeri ini kan tidak harus dari dalam ya, tapi dari luar. Maka sebenarnya dari sisi ekonomi kita cukup bagus ya. Kita bisa survive dalam kondisi ekonomi global yang sangat sulit. Terbukti dari angka pertumbuhan itu masih kita bisa pertahankan sekitar 5 ya. Itu berarti apa? Berarti kita cukup stabil, cukup mantap pertumbuhan ekonomi nasional ya. Hanya memang karena kita masih membangun sehingga memang belum sempurna, belum semua hal yang mengenai target-target ekonomi belum selesai, baru berjalan. Dari sisi keamanan memang sedikit agak panas ya, tatkala kita menghadapi berbagai event-event pilkada di beberapa daerah. Memang sudah kita ramalkan lewat satu survei dari Bawaslu yang kita sebut dengan indeks kerawanan pemilu. Itu sudah kita lihat bahwa di beberapa tempat memang cukup memanas. Tapi artinya itu hal yang sangat wajar tatkala pilkada serentak akan dilaksanakan, biasanya suhu naik. Tetapi mudah-mudahan kita bisa memberikan satu gambaran bahwa pilkada itu milik kita bersama. Keberhasilan pilkada untuk milih pemimpin tergantung juga kepada kita semua, termasuk rakyat ya, pemilih maupun para kontestan dan para pengikutnya. Karena itu saya pikir memang di bidang keamanan juga cukup kondusif. Memang kita masih menghadapi beberapa aksi radikalisme dan juga aksi terorisme yang juga melanda dunia ini. Dan tidak terkecuali Indonesia ya juga mendapatkan satu pengaruh ya dari bahaya terorisme itu. Tetapi kita bersyukur ya bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman di seluruh wilayah Indonesia. Ini kan perlu kita syukuri. Dan dalam hal ini tentu saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut menjaga, mengamankan acara-acara yang penting ya, baik hari Natal maupun Tahun Baru. Dan juga tentunya kepada aparat keamanan yang kita memberikan apresiasi bahwa mereka sudah betul-betul bekerja keras ya untuk mengamankan situasi itu. Nah, sedangkan dari sisi politik, memang kalau kita melihat politik di Indonesia selalu fluktuatif ya, naik turun. Tetapi dalam pandangan yang normatif ya, maka sebenarnya kondisi politik ya biasa saja ya, tidak mengalami satu hal yang sangat krusial yang sampai membahayakan kepentingan negara lewat kebijakan pemerintah. Memang masih ada perdebatan yang cukup alot ya mengenai munculnya atau bisa terbangunnya undang-undang baru, apakah itu undang-undang baru atau apakah revisi. Tapi mudah-mudahan ya dengan kesadaran kita bersama bahwa negeri ini milik kita bersama, harus kita kelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Dan tatkala rakyat juga kita sampaikan kepada mereka bahwa pemerintah saat ini betul-betul sangat concern ya, sangat sungguh-sungguh dan serius untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan yang lain. Banyak hal yang kita bisa buktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap
kebutuhan rakyat ini sangat diutamakan, baik kebutuhan yang merupakan kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan-kebutuhan lain seperti pelindungan, keamanan ya terhadap mereka, itu terus ya kita usahakan. Kira-kira begitu ya, secara Baik. singkat. Pak Menteri, kalau tentang NKRI ini, isu Iya. Iya. NKRI ini akhir-akhir ini sangat hangat gitu. Iya. Nah, langkah-langkah dari Kementerian Polhukam Iya. untuk menjaga keutuhan Iya. NKRI ini sendiri apa Pak yang sudah dilakukan? Kecuali misi dari pemerintah yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kecuali kita juga terus mengacu kepada komitmen nasional ya, berupa katakanlah fondasi-fondasi untuk kita melakukan kehidupan sebagai bangsa yang sering disebut dengan MPR menyebut dengan 4 pilar ya, kemudian ada yang mengatakan itu merupakan fondasi, dan kita tidak mempermasalahkan istilah, tetapi yang pasti kita sudah mempunyai pedoman ya dalam penyelenggaraan negara, Pancasila, ya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya, satu lagi apa? Ya, satu lagi yang menyangkut Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan sudah merupakan satu rangkaian yang membuat negeri ini tetap utuh dari masa ke masa. Sehingga kita perlu pertahankan, kita perlu jaga dengan baik. Nah, dalam penjagaan ini kan tidak hanya pemerintah saja yang berkewajiban untuk itu. Memang pemerintah memang harus mengajak, mendorong, memimpin agar keempat hal ini tetap utuh ya sebagai perekat dari persatuan dan kesatuan nasional. Hanya saja memang kita perlu melibatkan masyarakat. Ya. Sebab masyarakat ini kan kecuali subjek pembangunan juga menjadi objek pembangunan kan begitu. Oleh karena itu tatkala melihat, merasakan bahwa rasa memiliki negeri ini sudah mulai pelan-pelan luntur ya, pemahaman terhadap ideologi negara Pancasila juga mulai tidak diaplikasikan dalam kehidupan, kita merasa bahwa ada yang salah ya dalam proses memelihara 4 hal tadi. Nah, maka pemerintah memprakarsai. Yang pertama ya, kembali kita membentuk unit pemantapan Pancasila. Ya, itu nanti langsung di bawah Presiden. Ada satu badan khusus untuk melakukan langkah-langkah bagaimana Pancasila ini ya tetap kita mantapkan kembali, kita pelihara kembali, kita kembangkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia kembali. Tatkala ya pada saat peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi dulu, kita kan tahu kemudian P4 dihapuskan. Kemudian BP7 sebagai badan yang mengelola P4 juga dibubarkan. Sehingga praktis kita vakum. Waktu itu karena ada pemahaman bahwa Pancasila seakan menjadi satu lahan untuk indoktrinasi, kemudian dibubarkan. Tapi kita tidak punya satu wadah pengganti untuk tetap mensosialisasikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. Hampir 10 tahun lebih kita kehilangan itu. Maka tatkala kita melihat bahwa ini sudah masuk ke wilayah yang cukup kritis mengenai pemahaman Pancasila dalam kehidupan kita sebagai bangsa, maka nanti unit ini akan terus bekerja. Itu pertama. Yang kedua, bahwa rasa memiliki negeri ini, rasa bahwa kita menjadi satu komunitas dalam bahtera Indonesia yang sedang menuju ke Pulau Harapan, ini ya mulai sedikit banyak dilupakan bahwa mereka masuk dalam penumpang kapal itu, sehingga banyak ya hal-hal yang mengisyaratkan bahwa seakan-akan loh kok ada penumpang kapal yang justru merusak kapal ya, ada penumpang kapal yang justru tidak ikut memelihara kapal ini sehingga bisa aman. Maka kemudian kita pemerintah memprakarsai pembentukan satu badan ya untuk melakukan satu dorongan, melakukan satu langkah-langkah dan upaya agar
semangat bela negara ini kembali menjadi milik kita bersama. Dibangkitkan Ya, kembali. tidak hanya pemerintah tapi justru seluruh rakyat Indonesia berbagai tingkatan kita harapkan kembali memiliki semangat bela negara, ya, di mana mereka semua, kita semua merasa ikut memiliki negeri ini. Kalau negeri ini rusak, yang rugi juga kita. Ini Kalau menarik negeri ini, Pak. ya, Bela negara ini menarik Iya, sekali. iya. Karena memang di masyarakat kan ini terdengar, tetapi seolah-olah identik bahwa bela negara itu Militer. condong ke Bukan, fisik. bukan. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan bela negara itu apa Pak yang dibutuhkan? pertama bela negara itu kan sudah ada acuan undang-undang, ya. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar disampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, bela negara itu bukan hanya dibebankan kepada militer, dan ancaman terhadap negara ini bukan hanya ancaman militer sekarang ini, beda jauh, ya. Ancaman sekarang justru sangat beragam, multidimensional. Ancaman ini sudah masuk dalam satu kategori perang modern, di mana serangan-serangan itu tidak hanya terfokus kepada serangan militer. Ada serangan cyber, ya, ada serangan ekonomi, ada serangan berupa pemberitaan-pemberitaan yang menghasut dan sebagainya. Ada ancaman terorisme, ada radikalisme, ada narkoba. Itu semua ancaman-ancaman nyata yang kita hadapi. Dan tidak mungkin hanya diserahkan kepada aparat keamanan, tidak mungkin. Nah, maka kita kemudian memberikan satu jalan bahwa ini perlu kita, ya, membuat satu langkah-langkah baru untuk menyadarkan kepada seluruh masyarakat bahwa mereka atau kita semua harus terlibat dalam upaya pembelaan negara ini, bela negara. Semangat itu harus ada. Nah, tentu beda, ya. Nanti di tingkat SD beda dengan tingkat TK. TK beda dengan tingkat SMP. SMP beda dengan universitas. Itu dari, ya, strata pendidikan. Dari strata profesi beda kita memberikan acuan atau modul untuk bela negara terhadap buruh. Beda dengan para guru, beda dengan para petugas medis, beda dengan para pedagang di pasar-pasar. Tapi kita sementara ini akan membuat modul-modul itu sehingga pada saat kita merangsang semangat bela negara di seluruh segmen masyarakat itu tepat, metodenya tepat, ya. Kemudian juga substansinya juga tepat, sehingga hasilnya juga tepat. Nah, sementara ini kita upaya bela negara secara nasional itu kita beri tugas kepada Wantanas, Dewan Ketahanan Nasional, ya, yang tadinya tugasnya hanya menyiapkan konsep-konsep tentang pertahanan nasional untuk disampaikan kepada Presiden, ya, ada Sekjen Wantanas di sana. Sekarang, ya, ketimbang hanya menyusun konsep, sekarang ini paket bela negara untuk negeri ini saya serahkan kepada Anda. Berarti Sedang disusun. Ya, sedang disusun, dan saya minta dan waktu cepat sudah bisa kita rangkum, ya, kira-kira bagaimana cara kita untuk memberikan kembali atau membangun kembali semangat bela negara kepada seluruh masyarakat di semua segmen kehidupan Jadi kita. sedang disusun modul Ya, ini akan ya. menarik sekali. Tapi Pak. itu sudah ada. Dan kalau misalnya tentang perlindungan nih Pak, Ya. perlindungan dari negara terhadap katakanlah kelompok minoritas, Ya. itu seperti apa? Sebenarnya tatkala kita kembali tadi ada kesadaran bahwa negeri ini milik kita bersama, harus kita jaga bersama. Kalau kesadaran itu sudah ada, sebenarnya perlindungan itu otomatis akan terbentuk, mewujud pada saat saling melindungi. Yang namanya toleransi antar umat beragama, toleransi antar etnik, ya. Sebab begitu negara terbentuk, kita sudah bersepakat, ya, founding fathers kita, para pendahulu kita bersepakat bahwa negeri ini memang beragam, ya. Agama apapun ada di Indonesia. Etnik grup kita, suku bangsa kita, ya, jumlahnya banyak sekali, ratusan. Bahasa daerah kita juga ratusan.
Nah ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi bagian dari perpecahan. Pilihan Pak ya. Ya, maka waktu itu para pendahulu kita, oke, kalau gitu yang beragam ini kita jadikan satu dengan satu komitmen namanya Bhinneka Tunggal Ika, sudah tertulis di lambang Garuda kita, mengingatkan kita bahwa kita memang beragam, tapi ada komitmen, ada satu semangat untuk kita satu. Nah satu itu namanya toleransi, gitu. Ya makanya kemudian dipasang di Pancasila kita yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu kan? Artinya apa? Artinya ya kita mengakui berbagai agama yang hidup di Indonesia, saling menghormati, saling menjaga, tidak saling mengganggu. Yang kecil, yang besar sama saja bisa hidup di Indonesia. Sinergi. Sebenarnya kita tinggal mengembalikan kepada apa yang telah diwariskan para pendahulu kita. Nggak usah sulit-sulit. Nah, cara mengembalikan itu ya kita menyadarkan kembali bahwa kita sudah melangkah begitu jauh, tentunya kita butuh ya untuk kembali menyatukan semangat persatuan ini. Begitu. Baik. Nah, misalnya ada Pak disinyalir pihak-pihak yang katakanlah dalam tanda kutip merongrong keutuhan NKRI itu, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pak? Pendekatan kita kembalikan kepada hukum saja, ya, bahwa hukum, setiap komunitas itu selalu ada yang dinamakan hukum, ya. Hukum itu ada kesepakatan kolektif dari komunitas itu untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Maka kemudian ada aparat penegak hukum yang menjaga hukum itu supaya ditaati. Nah, sanksinya apa? Tatkala bagian komunitas itu kemudian melanggar hukum, tidak taat kepada hukum, ya sanksinya memang ada. Sanksinya itu sudah ditata dalam KUHP, ditata dalam perundang-undangan yang lain. Itu semuanya kan yang membuat kita teratur. Kalau kemudian ada kelompok tertentu yang mengingkari itu, ya, yang nyata-nyata justru mengganggu persatuan kita sebagai bangsa, kemudian mengabaikan toleransi, kemudian ya menyerang minoritas, tinggal kita kaitkan ini hukumnya bagaimana. Kalau sudah melanggar rambu-rambu itu, ya kita tindak dengan tegas. Melalui proses hukum, Pak. Pasti, ya. Nah, ini terkait dengan isu lokal, Pak. Jadi ada beberapa isu lokal yang mungkin berpotensi mengganggu kondisi perhukam di negara kita. Misalnya terkait dengan investasi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat setempat. Mungkin dianggap investasi itu akan mengganggu budaya atau ekonomi atau lingkungan. Sikap pemerintah dalam hal ini seperti apa, Pak? Sebenarnya tugasnya Menko Equin ya sebenarnya, tapi kembali karena saya ikut juga rapat-rapat terbatas juga yang menyangkut bidang Equin ya, saya sedikit banyak paham masalah itu. Sebenarnya begini ya, investasi itu kan dilakukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, membantu pembangunan di Indonesia. Itu semangatnya itu dulu. Maka tatkala investasi itu justru merugikan kepentingan nasional, kepentingan rakyat, itu mesti nggak benar. Ya. Nah itu yang akan kita bersihkan, kita tertibkan, ya, kita luruskan. Itu saja sebenarnya. Tatkala investasi itu tidak sesuai dengan semangat investasi, tidak memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, tidak beri manfaat untuk rakyat, ini salah. Luruskan, itu aja. Nah, di samping yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, dalam rangka meningkatkan rasa kepemilikan terhadap bangsa ini atau rasa nasionalisme itu, apalagi kira-kira kebijakan strategis dari kementerian yang Bapak pimpin, Pak? Iya, sebenarnya ini bukan hanya kewajiban kementerian ya, kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran itu harus muncul ya dari para pendidik ya, harus muncul dari para entrepreneur yang mempunyai pegawai pekerja, harus muncul dari berbagai ormas ya, berbagai organisasi politik. Nah kita mengajak sekarang, kalau kami ya mengajak agar kembali tadi ada kesadaran bahwa kita masuk dalam perahu yang sama. Kalau perahu ini tenggelam atau rusak, yang korban juga kita. Mari kita jaga, mari kita rawat, ya, mari kita
mencoba untuk mengamankan perahu kita ini sampai tujuan. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Dan kuncinya adalah kita bersama-sama merasa memiliki perahu Bahtera Indonesia menuju tujuan nasional. Dirasa memiliki itu dan sinergi itu yang luar harus yang terus lagi, Pak. kita kobarkan. Baik. Dan kalau menurut Bapak ini kira-kira di samping hal-hal yang tadi sudah Bapak sampaikan dan didengar oleh pemirsa, ancaman apa lagi yang kira-kira masih perlu diwaspadai oleh bangsa kita secara kolektif? Ya memang kembali tadi saya mengulangi lagi sebenarnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada ancaman yang sangat berbahaya kalau kita tidak waspadai. Nah, yang pertama memang tadi ancaman terorisme itu memang sudah merupakan musuh dunia. Dan karena kita masyarakat Muslim terbesar di dunia, dan terorisme itu juga menggunakan selimut katakanlah ya, selimut Muslim, maka tentu ada satu irisan yang harus lebih kita waspadai ya, karena kita bisa menjadi sumber ancaman terorisme dan bisa menjadi sumber dari penggalangan terorisme ya untuk melebarkan gerakan-gerakan mereka. Ya, yang kedua adalah masalah radikalisme. Itu juga tipis ya antara radikalisme dan terorisme, karena kalau sudah radikalisme ini sudah meningkat, garisnya tinggal ya satu layer menjadi teror kan begitu. Nah, kecuali tentunya yang kita juga waspadai adalah bagaimana serangan-serangan cyber ya. Bagaimana dengan kemajuan teknologi sekarang ini, maka media sosial menjadi sangat akrab dengan kehidupan kita sebagai bangsa. Dan kalau itu tidak ada kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola media sosial, maka yang terjadi kebingungan masyarakat. Dan itu sangat berbahaya dalam proses kita membangun bangsa ke depan. Dan itu saya kira sesuatu yang harus kita waspadai bersama dan kita hadapi bersama. Dan untuk yang terakhir tadi, untuk bagaimana kita bisa mengamankan perkembangan media sosial atau teknologi informasi yang sangat cepat itu, maka kita juga membuat namanya Badan Siber Nasional. Ya, Badan Siber Nasional ini akan memproteksi kehidupan siber di Indonesia untuk kita bisa bebas dari cyber attack, serangan cyber yang bisa merugikan berbagai kehidupan kita sebagai bangsa, apakah masuk di e-commerce ya, perbankan ya, pertukaran uang, bisa juga masuk di masalah investasi, bisa masuk ke masalah pendidikan, bisa masuk ke masalah-masalah yang menyangkut tata kelola pemerintahan. Banyak sekali yang kita harus proteksi dari ancaman siber itu. Baik, Pak Menteri, ini ternyata di samping bertugas sebagai Menteri Koordinator Polhukam, Bapak juga ternyata Ketua Pemberantasan Pungli. Iya, betul. Nah, ini upaya atau langkah apa yang akan dilakukan Pak terhadap pungli-pungli? Ya, saya kira sudah sangat kuat ya. Langkah-langkah itu sudah sangat komprehensif ya. Pertama kan kita ingin melakukan pemahaman bersama bahwa pungutan liar itu kan sesuatu yang sangat merugikan. Dan itu sudah berlangsung lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda sudah ada. Tapi jangan menyerah dengan itu. Sebab pungutan liar nanti akan sangat merugikan kita sebagai bangsa. Maka harus kita berantas. Ya. Dan setiap rezim selalu ada. Dan sekarang ini kita melihat bahwa kalau itu kita biarkan akan sangat mempengaruhi kita sebagai bangsa dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mengapa? Tatkala negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi dari pemeras-pemeras yang memberikan pungutan liar. Pungutan liar itu kan menyebabkan biaya tinggi, ekonomi biaya tinggi. Rakyat akan harus merogoh kocek berlebih untuk melakukan haknya. Itu kan nggak bagus. Dan juga akan sangat merugikan terhadap investasi nasional, akan menurunkan disiplin kita sebagai bangsa, akan muncul nanti satu aktivitas liar karena ada pungli itu. Pokoknya pungli itu harus diberantas, dan oleh karena itu kami membentuk Satgas Pungli, Satgas Pemberantasan Pungutan Liar dengan nama Saber Pungli, Sabu Bersih Pungli. Kenapa sabu? Orang tua kita mengatakan, kalau nyapu harus pakai sabu bersih.
pakai sapu kotor nggak pernah bersih-bersih. Nanti kotor lagi. Makanya pakai sapu. Bersih karena apa? Total. Ya. Maka kita akan melibatkan seluruh kementerian lembaga di Indonesia untuk bersama-sama melakukan langkah itu. Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa. Tatkala rakyat kita libatkan sebagai pengawas. Ya. Pengawas seperti apa? Melaporkan apa yang mereka lihat, mereka rasakan sebagai pungutan liar, sampaikan lewat website, SMS atau ya, call center, langsung telepon. Dan sekarang kita sudah melakukan 77 OTT, operasi tangkap tangan dari saber bumi. Juga sudah ribuan ya laporan sudah kita masuk. Baik, saya Jurujemi undur.